kita memiliki potensi yang masing-masing. Jangan pernah insecure yang namanya saya nggak bisa apa-apa. Betul. Jangan pernah sandarkan menyerah. Itu yang paling penting, Kak. Mencoba karena nggak ada salahnya kita mencoba. Terakhir dari saya, jangan jadi sampah yang siap dibakar, tapi jadilah berlian yang siap ditakar. Saya Nur Khalifah, Putri Luar Pendidikan biasa. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast. Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, dan tentu kawan-kawan sahabat-sahabat senusantara akan sangat terinspirasi dengan kehadirannya. Maka untuk itu jangan skip video ini, terus menonton sampai selesai. Dan di sini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Duta Pendidikan di NTB maupun nasional. Nah, jadi kita akan mengulik inspirasinya dari proses hingga kemudian mencapai prestasi yang luar biasa ini. Dan saya persilakan kepada sahabati Iva. Nah, jadi ini Iva ini luar biasa, yang orang NTB dan menjalankan studinya atau mungkin sudah selesai, tapi karena tugas-tugas sebagai duta pendidikan belum terselesaikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk itu saya persilakan kepada narasumber yang luar biasa, dan terima kasih sudah hadir di podcast ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu seluruh pemudi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Hello, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya biasa disapa di keseharian Iva. Alhamdulillah sekarang saya sedang menjabat sebagai Putri Pendidikan Nusa Tenggara Barat 2021. Luar biasa. Dan alhamdulillah di Oktober 2021 juga saya diamanahkan sebagai Putri Pendidikan Indonesia 2021. Luar biasa. Asal saya dari Dompu dan sekarang saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Mataram, dan akhir bulan ini akan melaksanakan wisuda. Wisuda luar biasa, sudah cantik, berprestasi, wisuda tepat waktu. Ini yang tentu semua pemuda nih, khususnya pemuda, pasti mengidam-idamkan nih calon calon ibu dari anak-anaknya seperti Iva ini. Dan di sini kita sudah dijelaskan tadi bahwa Iva ini seperti yang sudah dijelaskan, dan tentu untuk mencapai prestasi seperti hari ini tidak mudah. Dan kita akan tanyakan kira-kira dari awal tuh, misalkan katakanlah mungkin mendengar. Baik, jadi sebelum saya bergabung di Duta Genre yang di bawah naungan BKKBN, Generasi Berencana. Oh iya. Nah, saya pernah mengikuti Duta Genre. Itu pengalaman pertama saya mengikuti Duta Genre. Namun selain itu juga saya sangat aktif sekali di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saling memberikan edukasi sesama Kops. Nah, akhirnya saya mencoba lagi, kan saya sudah memiliki pengalaman audisi nih di Duta Genre. Pasti nggak kalah beda jauh gimana audisinya di Duta Pendidikan. Nah, karena dari kriteria yang dicari itu ada pada diri saya, dan saya yakin meskipun dalam waktu itu saya tidak pernah wah saya harus juara, enggak sama sekali, karena saya ketika mengikuti kompetisi itu yang paling penting sejauh mana saya mampu mengukur dari keilmuan saya, kecerdasan saya, dan selama ini saya sudah menuntut ilmu, apakah saya layak untuk dijual atau berdaya saing di luar. Hanya itu saja tujuan dan maksud saya daftar di Putri Pendidikan. Dan akhirnya saya dihubungi, waktu itu Covid, saya balik, saya dihubungi, ternyata saya lolos menjadi 20 besar. Masuk 20 besar dulu? Iya, 20 besar. Langsung waktu itu 20 besar dari 100 lebih yang mendaftar di Nusa Tenggara Barat. Betul. Berarti itu se-Nusa Tenggara Barat sekitar ratusan orang. Dan kemudian ada seleksi sehingga diseleksilah tersisa 20 orang. 20 orang. Dari 20 orang berapa lagi tuh? Sampai 20 orang itu langsung mentok finalis. Yang pertama itu kita seleksinya 50 orang. Itu wawancara melalui online. Cuman waktu itu saya ditanya, Nur Khalifah kesiapannya menjadi duta pendidikan apa? Dan saya menjawab,
walaupun saya nggak menjadi duta, saya siap untuk menjadi inspirasi dan tetap melaksanakan program kerja, karena saya dulu pernah mendirikan komunitas rumah kita yang bergerak di kita ternyata nggak boleh menyatakan ambisi kita. Iya. Nah, dan itu juga sama seperti di duta pendidikan ini. Iya, karena waktu itu saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata yang saya lalui audisi dengan duta genre dan duta pendidikan itu sangat berbeda. Beda ya? Dan saya sangat tidak bisa sekali menawarkan sesuatu yang belum pernah saya jalani. Saya akan ini saya nggak bisa seperti itu. Betul. Duta pendidikan tertarik untuk saya kembangkan lagi, dan saya dihubungi bahwa saya lolos wawancara 20 besar itu dan dikasih tantangan untuk membuat salah satu program advokasi namanya, yaitu program kerja. Nah, saya bingung nih, saya ingin mengangkat apa, pasti teman-teman sesama peserta finalis lebih keren gitu. Iya dong. Karena saya yakin dan percaya. Iya. Dan sedikit pasti yang biasa duta-duta ini, maaf ya potong ya. Iya. Duta-duta yang begini-begini itu kan biasa diutamakan itu tampilan yang menarik, Iya, penampilan betul yang menarik, sekali. yang agak seksi gitu kan, enak dilihat ya gitu. Nah itu kan pasti minder kan. Iya. Nah, tetapi kenapa kemudian tetap optimis seperti itu? Jadi gini, Kak, Iya. saya dari dulu punya prinsip bahwa kecerdasan seorang perempuan itu bukan daripada Fisiknya. Betul, saya betul. tidak pernah insecure yang berbau fisik, Betul, karena betul. itu bisa dirubah ketika kita memiliki uang. Betul, tergantung materinya. Iya. Tapi di sini ini loh potensi saya nggak boleh minder, saya memiliki kemampuan yang saya miliki, mungkin yang anggapan orang itu kekurangan bagi saya, tapi bagi saya ini adalah kelebihan. Jujur Kak, waktu saya masuk duta, mungkin Kakak pernah melihat saya dimanapun, saya sangat jarang sekali menggunakan make up. Iya, natural gitu, natural tapi cantik dengan sendirinya begitu. Karena memang saya dari lingkungan rumah sendiri tidak diajarkan untuk Hedon gitu ya, tapi saya diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab sebagai seorang perempuan. Kalau dari didikan ibu saya lebih keibuan, saya diperkenalkan dengan pekerjaan keibuan seperti itu. Betul. Nah, setelah itu Kak, saya lanjut tadi Ya, lolos lanjut. 20 besar. Saya bingung nih di daerah mana yang akan saya angkat sebagai program kerja saya. Betul. Karena yang saya tahu ketika ada ajang perlombaan ini pasti sorotannya Kuta Mandalika, pasti sorotannya di Bukit Marese, Kota mengangkat Lombok Barat sepotong, tepatnya Gili Gede. Saya melakukan kunjungan ke sana dan ternyata di sana itu ada PAUD, karena sesuai dengan program saya bergerak di literasi pendidikan usia dini. Betul. Di sana ada PAUD, tapi partisipasi yang dasarnya pendidikan usia dini ini kurang diperhatikan. Itu yang saya angkat di duta pendidikan saya waktu itu. Jadi di sana menawarkan hal yang baru, bahwa ketika kita menjadi seorang duta, selempang itu hanya simbolis, kita dipanggil sebagai putri atau putra itu hanya simbolis, tapi bagaimana asas kebermanfaatan kita ketika kita dijabatkan. Itu sih Kak yang artinya orientasi. Artinya nggak mudah ya untuk menjadi duta, seperti yang banyak saya lihat. Kayak kemarin saya lihat banyak banget duta lingkungan sampai ya yang cantik-cantik begitu. Tapi untuk nanam satu pohon aja kadang mikir-mikir dia. Nah itu nggak ada representasi dari selempang yang dia pakai begitu. Nah sehingga kita temukan hari ini di duta pendidikan, dan itu malah berbanding terbalik begitu. Dan ini sangat konkret, bukan kemudian untuk kemana-mana pakai selempang, ke mall pakai selempang, tetapi benar-benar memikirkan nasib pendidikan di NTB yang kemudian sudah dikenal oleh nasional bahwa NTB adalah peringkat terendah. Tapi nggak berani hadir waktu itu dia. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi gini Kak, saya ketika lolos 20 besar, saya mengikuti karantina offline. Di sana itu yang paling menonjol dari penilaian itu adalah kepribadian kita. Kepribadian orang ya. Seorang duta itu nggak harus alisnya bagus, menggunakan bulu mata yang sangat lentik, harus terlihat cantik, tetapi ketika dia berbicara saja, aura positifnya sudah mampu menarik orang lain. Iya dong. Seperti itu. Bilang aja sudah, itu udah menginspirasi banget. Jadi waktu itu saya dikasih kesempatan 10 menit untuk menyampaikan program advokasi saya, kunjungan saya ke Gili Gede itu, dan saya mungkin karena saya di PMII saya benar-benar belajar Kak, karena saya hanya
konsentrasi di PMII. Betul. Apapun ruang diskusi saya tetap mengikuti, apapun kegiatan saya memberanikan diri saya untuk bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang baru. Salah dan benarnya itu nanti, yang penting saya sudah memiliki keberanian untuk melatih public speaking saya, sehingga saya dihadapkan dengan forum apapun saya mampu mengendalikan diri dan argumentasi yang saya sampaikan mampu saya pertanggungjawabkan. Sehingga waktu saya menyampaikan program advokasi, saya dapat predikat public speaking paling bagus. Terbaik ya? Ya. Luar biasa. Itu menjadi pertimbangan saya untuk masuk ke 5 besar. Betul. Memang jadi gitu. Maksudnya dari kampus mana gitu. Dan sekarang sudah hadir nih di depan saya. Nah, ini kan merupakan anugerah bagi saya sendiri dan tentu teman-teman bahkan sahabat-sahabat yang ada di Indonesia yang menonton video ini. Maksudnya yang paling penting nih proses ketika untuk ke nasionalnya itu kan tadi setengahnya ya, perjalanan ya bagaimana betul, terus program kerjanya apa begitu. Nah, bagaimana support Pemprov terhadap duta pendidikan atau salah satu SDM unggul atau bibit unggul dari NTB yang kemudian mampu akan bertarung nanti di kancah nasional. Nah, itu seperti apa itu? Jadi gini Kak, saya memiliki satu rencana. Saya kemarin waktu saya masuk 5 besar dan dinyatakan sebagai pemenang, saya beberapa pemerintah. Betul. Jadi pemerintah itu harus mengakui keberadaan saya sebagai putri pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Nah, terobosan pertama yang saya lakukan adalah saya memperkenalkan diri saya. Pertama itu saya melalui Dispora Nusa Tenggara Barat, terus itu Dikbud NTB, terus itu bagian pengelolaan beasiswa 1000 cendekiawan. Betul. Terus itu program ini ya? Iya, beasiswa. Pemprov, ya. Iya. Terus itu yang terakhir adalah gubernur. Yang selalu saya sampaikan kepada pihak pemerintah adalah tidak penting kita dari lembaga mana, tidak penting kita dibesarkan dari tempat yang mana, yang paling terpenting Bapak, kami di sini memiliki keinginan yang sangat besar. Betul. Untuk membantu pemerintah, sama-sama kita meminimalisir, memperbaiki lagi bagaimana proses pendidikan dari sistem pengajarnya, sistem pendidiknya, bahkan kami selaku paguyuban putra putri pendidikan sendiri, kami tidak memakai biaya dari pihak manapun. Saking bentuk kepedulian kami siap dengan ide, pikiran, gagasan kami salurkan untuk masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kekerasan seksual di bawah umur. Ini sangat penting sekali. Sangat penting. Dan sekarang lagi marak-maraknya. Iya. Dan alhamdulillah respon daripada pemerintah mengatakan iya siap, dan Dikbud NTB pun apapun segala bentuk kebutuhan daripada duta pendidikan, semasih kami pemerintah bisa membantu dan bermitra, kami siap. Dan kami juga duta pendidikan dilibatkan di beberapa program daripada Dikbud NTB. Hari ini? Iya. Oh iya ya. Berarti menurut Ivan nih bagus nggak tuh respon Pemprov? Kalau dari atau pemerintah mungkin sendiri belum maksimal gitu? Iya, karena gini Kak ya, di bawah naungan pemerintah ini kan banyak sekali. Ada duta bahasa, duta damai, duta pendidikan, Putri Indonesia, Mister Tourism, banyak sekali. Jadi tidak bisa pemerintah, oh iya semuanya ini harus bagus dan lain sebagainya. Betul. Pemerintah mengatakan iya bagus, kami setuju, itu sudah memberikan penghargaan tersendiri terhadap kami dengan pengakuannya. Tapi yang kami harap adalah apapun bentuk kreativitas dan prestasi daripada pemuda-pemudi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, pemerintah harus tetap mendukung dan merespon. Iya, harus lah. Iya, karena jangan sampai ini Kak, karena kita dari segi pendidikan memang di NTB ini sangat rendah sekali. Kita sudah merasakan sendiri bagaimana berkompetisi dengan 34 provinsi di Indonesia. Memang sudah menjadi tugas kita bersama ya, khususnya pemuda maupun pemudi yang ada di NTB ini. Dan ini harus kita gaungkan sebenarnya. Dan banyak yang nggak tahu bahwa NTB hari ini itu meraih predikat yang tadi. Iya. Yang 33 ke 33. Iya, terendah kedua. Terendah kedua dari ya se-Indonesia itu kualitas pendidikannya. Nah, sehingga kita berharaplah dengan adanya duta pendidikan seperti IFA hari ini itu akan mampu memangkas atau menge-up kembali kualitas pendidikan yang ada di NTB begitu. Nah, cuman yang mau saya tanyakan nih, karena begini kan, untuk
keluar daerah atau mengikuti hak begitu. Nah, yang menarik kadang ini kan kita sulit di keuangannya begitu, di tiket segala macamnya. Ini bagaimana itu? Apakah dikasih 30 juta atau 50 juta berangkat kemarin? Pastinya kan semua butuh perjuangan. Tidak ada yang Betul. kita raih itu langsung. Saya mewakili Nusa Tenggara Barat untuk ke nasional, dan saya juga sendiri kaget gitu. Surat keputusan itu keluar dari mana? Karena itu langsung dari Paguyuban, Kak. Paguyuban? Iya, saya yang dipilih untuk mewakili Nusa Tenggara Barat untuk ke nasional. Betul. Jadi ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan, memang bukan Panjang hanya lah prosesnya. iya, bukan hanya ajang duta aja, duta pendidikan aja, semua ajang ketika kita ke nasional itu ada dikenakan biaya administrasi. Betul. Itu untuk kita lagi, tapi separuhnya itu dibiaya oleh kita karena bekerja sama langsung dengan Kemendikbud juga kegiatan kemarin. Jadinya saya bingung nih Kak, mau minta ke siapa gitu. Iyalah. Jadinya Karena nggak sedikit kan dananya itu. ya, saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang saya anggap bisa membantu Betul, saya. betul. Ternyata ya udah Ghosting. selamat saja, dan saya bingung. Bahkan ada satu orang yang saya percayakan untuk membantu saya keberangkatan, Betul. dan saya tidak dipercayakan untuk itu. Akhirnya saya belajar dari itu. Orang yang tidak mendukung saya bukan berarti saya harus menyerah. Betul. Saya coba buka komunikasi dengan kampus. Alhamdulillah kampus kan biasa, Kakak juga tahu kan gimana regulasi Betul. keuangan di kampus. Ya, buat lah. Tingkat kesabaran itu harus kan. Iya. Kenapa saya harus berangkat? Efek daripada saya berangkat ini untuk kampus daerah ini sangat besar. Lagi saya coba meyakinkan, dan akhirnya kampus menyanggupi biaya administrasi saat itu. Luar biasa. Seperti itu. Sudah saya selesai beban administrasi, saya coba buka komunikasi dengan Dikbud NTB, dan alhamdulillah Dikbud NTB membiayai transportasi saya. Iya, Seperti meskipun itu cukup panjang prosesnya. Iya, sampai berapa kali saya harus Bolak-balik. ke sana ke sini, tapi nikmatnya itu adalah kita tahu Iya, bahwa betul. segala sesuatu, dan untuk bisa ada di posisi sekarang itu nggak mudah, karena orang Betul. banyak yang mau, ya Allah Kak Iva tuh mau jadi orang tuh maunya aja, Iya. mau jadi duta aja. Betul, tapi nggak mau mengikuti prosesnya. Makanya saya selalu sampaikan, Kak, seandainya kamu tahu yang saya alami, mungkin kamu akan mengatakan kayaknya tahun depan deh bakal jadi duta gitu. Benar-benar. Saya selalu sampaikan, Kak, kepada siapapun yang Iya. menanyakan, Kak Iva gimana sih rasanya udah jadi duta, bedanya apa? Mm-mm. Dan saya mengatakan itu kebanyakan kopri yang bertanya. Apapun jabatan saya tetap kopri, saya tetap Iva yang selalu terbuka untuk siapapun yang ingin bercerita, Betul. yang ingin membangun motivasi diri, karena duta itu hanya jabatan. Betul, betul. Ketika saya di duta itu ketika dengan pemerintah saja, ketika saya diundang sebagai duta. Tapi ketika saya diundang sebagai kopri atau sahabati, saya tetap Iva, tidak ada yang berubah gitu. Betul. Hanya status jabatan saja yang mungkin satu tingkat lebih tinggi seperti itu, Kak. Iya. Jadi ya, itu sangat menginspirasi untuk semua sahabat-sahabat yang menonton video hari ini gitu. Nah, yang terakhir saya lihat kemarin waktu di Bandung itu kalau nggak salah ya. Nah, itu 34 provinsi. Nah, apa saja yang dilakukan waktu itu, dan apa namanya, berapa hari di sana waktu? Waktu di nasional itu Iva 3 hari dengan 46 peserta dari 34 provinsi. Dan peserta Luar yang biasa. orang-orang luar biasa yang pernah Iyalah. mengikuti pertukaran pemuda pelajar, bahkan sudah Ke luar negeri mungkin ya? prestasi internasional. Tapi kembali lagi sih Kak, saya tetap beroptimis, saya memiliki nilai lebih dari peserta yang lain. Saya selalu meyakinkan diri saya untuk hal itu. Tapi sebelum keberangkatan, kepada seluruh pihak yang sudah membantu saya keberangkatan, saya mengucapkan terima kasih, dan bahkan saya bilang mohon maaf Ibu Bapak jika saya balik dari nasional nanti tidak mampu memberikan yang terbaik. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil, dan saya mendapat dan diamanahkan sebagai Putri Pendidikan Luar Sekolah Luar Indonesia. biasa. Dari Nah, 34. tugas spesifiknya seperti apa? Luar sekolah kan tadi? Iya. Karena kalau di nasional itu kan sistem penilaiannya lebih kepada apa yang sudah kita tawarkan. Sesuai dengan iya, program kerja yang kita tawarkan. Karena saya aktifnya di luar sekolah. sekolah, jadinya saya diberikan pendidikan sebagai duta pendidikan luar sekolah, karena saya aktifnya di luar daripada jam formalnya sekolah. Betul, betul. Nah, itu
tugas pokoknya lah ya. Iya. Nah, untuk setelah dari itu disematkan sebagai duta pendidikan luar sekolah di Indonesia ya. Nah, kemudian bagaimana apresiasi dari proses yang pahit di samping proses yang panjang, tapi ada ya berlian yang kita kejar begitu misalnya. Nah, itu silakan coba ceritakan. Ini kan sangat motivasi. Iya, jadi gini Kak, sebelum saya ke nasional pasti saya mempertimbangkan apakah di sana ada peluang untuk saya atau tidak, seperti itu. Dan ternyata setelah saya telusuri dari tahun 2020, kembali saya sedikit lagi. iya, Kak. Kita kembali ke awal. Nah, tentu orang akan bertanya-tanya dengan prestasi yang luar biasa seperti hari ini dan dengan peluang kedepannya yang cukup terlihat cerah begitu kan. Pasti orang bertanya, kira-kira latar belakang Iva ini seperti apa? Mungkin dari seorang petani, atau mungkin dari seorang pengusaha, atau mungkin crazy rich gitu yang terbang sekarang gitu. Punya pesawat jet mungkin kan. Ini sangat menarik gitu. Baik Kak ya. Jadi saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya sendiri perempuan. Oh, sendiri? Iya. Luar biasa, minoritas yang memayoritas. Jadinya bapak saya adalah guru, ibu saya adalah bisa gimana ya, di luar tuh saya harus bisa menjadi orang ya ini dia gitu. Betul. Karena dari kecil saya selalu diajarkan oleh mama saya, backgroundnya Iva di rumah, mama kerja ini, bapak kamu kerja ini, itu nggak boleh kamu jadiin kamu nggak bisa maju. Iya. Jadi mama tuh mau anaknya mama satu-satunya perempuan itu harus dikenal orang. Minimal bukan karena pintar, tapi karena memang ini loh kemampuannya. Jadi seharusnya nggak begitu, minimal bukan karena cantik tapi karena prestasinya. Begitu seharusnya, udah cantik berprestasi hari ini kan. Jadi bapak saya bukan PNS juga Kak, bapak saya honorer 12 tahun. 12 Bahkan tahun bapak honorer. saya bapak saya sendiri mungkin udah ya bapak nggak usah jadi guru pekerjaan yang lain, tapi saya selalu bilang ke bapak, anggaplah jasa menjadi guru ini amalan tersendiri. Betul, betul. Makanya bertahan sampai sekarang. Karena apa Kak? Dari keluarga sendiri, karena nggak ada uang yang banyak untuk leskan. Latihan orasi di depan cermin gitu. Karena mama saya, karena saya dulu Kak punya gimana ya, saya SD itu saya tuh dibully gitu. Jadinya mama saya itu harus bisa kamu nggak boleh karena dibully kamu nggak belajar. Pertama saya tampil di depan umum itu waktu saya mengikuti lomba pidato waktu ulang tahunnya di Pura Kabupaten Dompu. Dari saya pertama kali berkarya di menulis pidato, saya pidatokan hasil tulisan saya dan saya mendapat juara 1 waktu itu tingkat SMP se-Kabupaten Dompu. Itu pertama kali saya mengukir prestasi. Ya, jadi begitu. Sangat dari awal saya Iva itu, gitu loh. Karena memang untuk menemukan orang tua seperti orang tua itu ini sangat langka. Banyak yang orang tuanya PNS, bahkan pegawai atau pejabat publik gitu kan, tetapi tidak mendapatkan pola asuh yang baik terhadap orang tuanya begitu. Nah, ini sangat menginspirasi untuk semua anak yang ada di Indonesia, bahkan orang tua yang ada di Indonesia. Jangan sampai satu lagi nih yang paling penting untuk saya sampaikan, karena ini juga masih ini ada salah satu keluarga yang menguncingkan kita dalam artian kamu tuh nggak punya kemampuan, kamu tuh standarnya gini. Pasti ada dalam satu keluarga yang ngebully kita gitu. Betul. Jadi dalam keluarga saya sendiri, dari saya SMP ketika saya sudah berani bergaul, saya tidak pernah dibatasi untuk mengikuti apapun. Betul. Ini menjadi poin plus untuk orang tua bahwa berikan kebebasan kepada anak untuk berkreativitas, berikan kebebasan kepada anak untuk menemukan jati dirinya. Jadi saya pernah pergi naik gunung, traveling kemana-mana, bertemu dengan teman itu selama 10 hari. Bisa dibangun. Betul. Orang tua harus percaya sama anaknya bahwa anaknya pasti Mampu gitu. bisa melakukan yang terbaik. Betul. Ketika saya demo depan DPR itu waktu di PMI itu tuh kan dikirim sama sepupu saya ke mama. Waktu demo. Dia nggak kuliah, ini dia orasi sana sini ditembak sama polisi. Iya. Tapi mama saya biasa aja, dia udah WA pasti ini. Pak, kenapa kamu demo?
Tapi mama saya selalu mengatakan bahwa apapun yang saya lakukan itu pasti bisa saya pertanggungjawabkan. Iya dong. Karena sejak dini saya sudah menyampaikan bahwa saya ketika mau menjadi orang baik pasti saya akan melakukan yang terbaik untuk diri saya. Betul. Jadi tidak ada Nah, lagi ini pesan yang kekhawatiran orang tua, wah anak saya di sana ngapain takut gini, nggak ada lagi. Jadinya setiap saya mengikuti apapun, kalau menang, ma saya mau ikut ini. Bahkan mama saya bilang, sampai kapan berhenti ikut. Bahkan saya ditawarkan ada mengikuti suatu program lagi. Kompetisi aja kerjaannya Iva ini ya. Iva dia bilang. Ada di NTB begitu kan. Nah, yang maksud saya ini sahabat-sahabat, semua sahabat-sahabat mau di Kota Mataram maupun se-NTB bahkan se-Bali Nusra. Untuk kemudian kita sama-sama saling mendukung ketika ada sahabat kita yang berprestasi, kita bangga. Karena ini adalah berlian. Karena ini adalah harta yang sangat langka yang kita miliki di sekitaran kita, yang kita harus support dengan penuh sehingga mampu menarik perhatian orang banyak dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Ya, mungkin saya kasih waktu untuk memberikan pesan-pesan terakhir, terutama untuk bagaimana pendidikan di NTB ini bisa. Terima kasih Kak ya, dari tadi sudah panjang kali lebar kita berdiskusi. Sebenarnya waktunya sangat sedikit sekali, harus lebih sering-sering bertemu, berdiskusi karena banyak sekali ide dan gagasan yang bisa kita kolaborasikan. Siap. Baik, untuk pesan saya kepada seluruh pemuda-pemudi khususnya Nusa Tenggara Barat, dari sekarang kita harus membangun kesadaran bahwa suatu daerah itu tidak akan maju tanpa pergerakan kita pemuda. Dan pemerintah pun tidak akan pernah mampu mewujudkan visi dan misinya, khususnya NTB Gemilang, tanpa campur tangan dari pemuda-pemudi yang berprestasi. Apapun bentuk prestasi daripada pemuda dan pemudi harus diapresiasikan sebaik mungkin. Dan khusus untuk perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih berusaha keras menempuh pendidikan, semangat. Kita memiliki potensi yang masing-masing, jangan pernah insecure yang namanya saya nggak bisa apa-apa. Jangan pernah sandarkan menyerah. Itu yang paling penting Kak. Mencoba karena nggak ada salahnya kita mencoba. Terakhir dari saya, jangan jadi sampah yang siap dibakar, tapi jadilah berlian yang siap ditakar. Saya Nur Khalifah, Putri Luar Pendidikan biasa. Wow banget ini ya. Dan terima kasih juga kepada semua viewers yang ada di Indonesia, bahkan semua di negara Malaysia mungkin kan, karena memang sudah jangkauannya kita sudah sampai di sana. Dan semoga video ini mampu menginspirasi banyak orang. Dan jangan lupa, mungkin diwakili sama duta pendidikan kita dulu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, gitu ya. Sekali lagi biar lebih sohai lah. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Sahabat Podcast. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.